Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tabib Ahmad Syaifullah Badawi Al-Fahri, pendiri Yayasan Suluk Tunggal Nusantara di Puri Harmoni 9 Extension, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Di tempat inilah saya dirikan yayasan. Tujuannya yayasan tidak lain untuk memperluas dalam pengobatan suluk terapi. Perkenalkan, sebelah kiri saya istri tercinta Nyai Ayu Dewi Rahmawati, ya, mengikuti perjalanan selama ini kurang lebih berapa? 14 tahun. 14 tahun ada di pertama Taman Mini Indonesia Indah. Di sana juga dulu yang ngontrak, ya pernah nggak bayar. Bayar belum habis. Bayar belum habis itu. Itu perjalanan dalam kehidupan selama anak 3, saya membawa dua. Kalau istri 1. Pertama Sukma Intan Rahmawati, yang kedua Abdullah Harisma Syaifullah Badawi, yang ketiga Putri Ayu Dewi Rahmawati alias Karisa Arfia Nasta. Perjalanan dalam suluk terapi ini sesungguhnya tidak masuk di akal untuk benak saya dan tidak ada niatan, ya. Saya niatan itu dulu rumah tangga itu cuma ya kepengen kayak orang rumah tangga, habis itu ya kita kegiatan ya kayak biasa, tapi sempat juga tidak keinginan untuk pribadi, ya, karena gila kurang lebih hampir 1 tahun setengah, ya, gilanya 1 tahun setengah kita mencari kebesaran Tuhan. Sesungguhnya Allah itu ada nggak? Sempat. Kalau memang kamu ada, sekarang mendung jadikan terang. Terang jadikan mendung 3 kali. Alhamdulillah, kebesaran diri kita kepada Allah, ditunjukkan kebesaran Allah, pembuktian bahwa Allah. Dan hari ini keyakinan saya pribadi bahwa Allah itu segala-galanya bagi diri saya. Nah, kalau dulu ya istri juga membawa harta, ya, dalam arti duit, mobil 2, uang kurang lebih 100, kurang lebih 100. Pada waktu dulu itu nggak ada niatan ya, seperti kita juga ya kerja, keinginan itu ya kayak orang. Tapi pada waktu kita minta pembuktian kebesaran Tuhan, ya ada bahasa dirasa, disuruh pilih harta atau pilih Allah. Akhirnya proses itulah bangun jalan, bangun apa. Sesungguhnya kita la haula wala quwata itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi Allah itu pasti kepingin pembuktian. Pembuktian itulah berat ya berat. Akhirnya kalau memang tangan ini diikat, ini juga diikat, dikasih rantai, ya mau kemana kita? Pada waktu gila ditemenin istri, ya sempat ada ponakan, ya, ada ponakan atau ada juga anak, ya sempat juga mau kabur. Istri sempat mau kabur, ya kita ini balik lagi. Memang apapun bentuknya itu suami ditungguin, ya dilihatin semuanya kebesaran Tuhan. Allah itu maha dari segala-galanya. Nggak ada niatan saya kesini tuh sampai di tempat sini, tapi di dalam etika, di dalam kita pikir ada gambaran suatu saat kamu ada di Bogor. Nggak ada di hati. Ya setelah itu di Bogor dalam perjalanan di Taman Mini, di sana kurang lebih 9 tahun. Habis itu langsung ya pernikahan aja. Pernah nikah siri itu kurang lebih hampir perjalanan dari Jakarta
Lamongan ke Lamongan itu 2 kali 24 jam. itu dua 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam lewat Cirebon, balik lagi ke Lamongan, habis itu ke Mojokerto, nikahnya jam Jam 2 2 di Mojokerto. di Mojokerto. Keinginan habis itu jam 2 di Mojokerto, balik lagi, keinginan ya kayak rumah tangga biasa. Habis itu tadi yang pernah gila itu sampai datang ke sini yang nggak masuk akal. Di sini juga modal 400.000, ya rezeki ada aja nggak ngerti. Semuanya itu kebesaran Tuhan. Makanya saya yakinkan, jangan ada keraguan. Hanya itu, jangan ada keraguan. Orang iman itu belum tentu Islam, tapi orang Islam itu pasti iman. Keimanan yang kita bangun, keyakinan nggak ada manusia itu hebat. Ya, disitulah saya mengalami sama istri. Dia bawa modal buat berjalan, minjem uang bank, tarik lagi buat deklarasi Taman Mini Indonesia Indah. Habis itu langsung ada kegiatan lagi di Taman Mini. Ya, keinginan kepengin kegiatan, apakah memang itu ria apa? Lu nggak ada apa-apanya. Apa yang kita berbuat sama Allah berikan kepada kita itu nggak bisa dihitung. Karena apa? Dengan mata satu ini yang awal berikan kenikmatan itu nggak ada. Nah disitulah perjalanan ibaratnya dari istri itu ya, pelan-pelan. Kadang-kadang juga jualan ya, gaji udah dihabiskan, udah buat untuk perjalanan, jual kue, ya kan, jual kue, bolu ya, bolu, bakpo itu sama anak-anak tengah malam ya, kita anterin, ada pengobatan, kadang-kadang ya malam di mana, di nganterin di pasar Klender kalau kuenya, tapi kalau pengobatannya ya kadang-kadang sampai ke Ciputat, sampai ke Setu, ya sampai ke lain malam-malam ya anak kita ngikut juga. Pulang kadang-kadang berangkat jam 2, jam 3, tidak mengenal lelah. Sesungguhnya itulah kita membahas kebesaran Tuhan itu nggak bisa. Kita ingin pembuktian. Kalau dalam keimanan itu tanpa ada dibuktikan, ya susah. Pembuktian inilah yang harus kita benar. Mengenai dalam keluarga ini, ya perjalanan nggak ada niatan sesungguhnya. Ya seperti ini nggak ada niatan. Niatan ya kayak yang lain lah, keluarga itu apa adanya sih. Ya pagi kerja ini keinginan seperti itu. Tapi kehendak yang maha, ya kita juga nggak bisa sampai terjadi kita menyampaikan gimana pentingnya kalimat la ilaha illallah. Habis itu udah mulai kita gila, habis itu kita ke notaris ya. Habis ke notaris itu dalam perjalanan itu sampai nggak ada niatan saya bikin yayasan. Karena saya tahu 2014 itu udah minta mati, udah minta ya wah aku minta kembali kepadamu. Tapi akhirnya Allah berkehendak ya disuruh yayasan, bikin yayasan Suluk Tunggal Nusantara. Pada waktu bikin yayasan Suluk Tunggal Nusantara, siapa ketua apa yayasan? Ya saya sama berangkat ya, sama istri tahun 2014an ya kurang lebih 14 ke 15 dengan yayasan, ketuanya istri sama PT. Apa sih artinya PT? Apa sih yayasan? Harapan seperti itu. Kita ajak pahit berangkat gimana caranya untuk ya yayasan itu menjadikan suatu wadah, karena ada gaji ada gitu hanya wadah, nggak ada buat untuk tanda kutip ya, nggak ada yayasan saya membuat tanda kutip. Hasil dari pengobatan kita kumpulkan, habis itu kita bisa bangun jalan di Taman Mini, kegiatan sosial di Taman Mini. Ya intinya apa, memang yayasan itu wadah untuk orang lain berkumpul. Ya banyak orang ditanya nanti ada apa itulah yayasan ini sebagai wadah. Ya, sebagai wadah, yayasan sebagai wadah untuk apa? Untuk berkumpul. Alhamdulillah nggak ada niat. Ya saya buat apa ya nggak ngerti udah, sementing
ya disuruh ke timur kalau rasa cuci ini bareng-bareng sampai ke tempat ini di Kelapa Nunggal ini. Ya alhamdulillah istri selama ini menemani anak-anak, menemani. Sekarang itu proses dalam kehidupan kita ini. Gimana pentingnya kita menyampaikan kebesaran Allah. Nggak ada serta-merta kita bikin yayasan untuk kekayaan pribadi, enggak. Tetapi kita apa? Bikin yayasan itu untuk apa? Mengajak keluarga kita, saudara kita, masyarakat. Ayolah kita bareng-bareng. Karena kita hidup, cita-cita memang hidup di tengah masyarakat, di tengah rakyat kita. Ya nggak usah kita jabarkan saya siapa. Intinya apa? Ayolah kita bareng-bareng untuk benar-benar besar bareng-bareng, merasakan bareng-bareng. Mau orang anak yatim di sana masuk ke sini ya nanti anak kita, kaum apa di sini ya masih keluarga kita, keinginan gitu. Sesungguhnya hidup sama Allah itu indah. Lewat dari terapi pengobatan tanpa sentuhan, saya yakin bahwa Allah itu maha penyembuh tanpa ada keraguan karena saya dibuktikan. Gimana selama ini pembuktian bahwa Allah itu maha penyembuh. Nah, itulah, terima kasih, mohon maaf ya yang sebesar-besarnya belajar untuk perjalanan yang Tabib Ahmad Syekhul Badawi namanya Ayu Dewi Rahmawati untuk mendirikan satu yayasan Suluk Tunggal Nusantara. Ya, alamat yayasan ya saat ini ada di Puri Harmoni 9 Extension di Blok C7 ya, nomor 1, 2, 3 di Desa Cigahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Dan jangan lupa subscribe ada di ini bawah. Jangan lupa disampaikan, disebarkan kepada yang lain kalau memang sekiranya ini baik. Ya, itu aja. Salam persaudaraan, salam keluarga, salam bagi untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.